Oke, melanjutkan video sebelumnya, di mana kita sebelumnya sudah membuat database dan sekarang kita akan membuat file index. Oke, pertama kemudian kita buka dulu XMPP-nya. Setelah terbuka XMPP-nya, jangan lupa start bagian Apache dan MySQL. Buat buka juga di Google Chrome sebagai web browser yang akan kita gunakan untuk menampilkan program PHP kita. Jadi kita coba masuk dulu ke dalam database, tinggal ketikkan localhost php myadmin. Ya, kita buka database yang kemarin kita buat, yaitu adalah CRUD PHP, di mana kita sudah membuat sebuah tabel. Di sini kita beri nama dengan tb_siswa, di mana tb_siswa ini nanti akan menampung data-data siswa yang kita inputkan dari halaman web. Oke, setelah kita database-nya terbuka, sekarang kita buka di bagian Visual Studio Code. Oke, buka kembali, silahkan buka kembali untuk folder CRUD PHP yang ada di C, XMPP, kemudian htdoc, dan kita cari di mana folder yang kemarin kita buat. Di sini kemarin saya buatnya dengan nama CRUD PHP, maka tinggal klik aja satu kali kemudian select folder, maka dia akan tampil di sini CRUD PHP. Di sini masih kosong, belum ada apa-apa. Yang pertama yang akan kita buatkan adalah file index.php. Ini kita persiapkan dulu folder-foldernya. Setelah index.php, kita buatkan juga untuk config.php-nya, di mana config.php ini berfungsi untuk menghubungkan antara PHP dan database. Nanti konfigurasinya kita taruh di sini. Oke, kalau sudah file-filenya sudah kita buat, dua file ini dulu, kita akan membuat sebuah konfigurasi terlebih dahulu, di mana kita di sini akan menghubungkan database ke dalam file PHP. Oke, yang pertama kita buka dulu tag PHP-nya. Kemudian di sini kita kasih variabel localhost untuk menampung name hostnya atau hostname-nya. Di sini kita kasih nama localhost ya, sesuai yang kita install. Tapi di sini karena saya menggunakan PHP menggunakan XMPP, maka biasanya ini sudah terset otomatis atau default dari settingannya. Hostname-nya adalah localhost dan username-nya di sini kita juga buat untuk menampung variabel username. Username-nya di sini root dan variabel password untuk menampung passwordnya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan XMPP dan passwordnya tidak kita set, maka kosongkan saja. Dan yang terakhir adalah kita tampung dulu database-nya. Kita boleh variabelnya boleh pakai DB atau database seperti ini. Kemudian kita ketikkan nama database yang sudah kita buatkan di XMPP-nya, di database-nya, di localhost php myadmin-nya. Bisa. Setelah itu di sini kita membuat file koneksinya. Nah, kita buatkan dulu variabel koneksi untuk menampung codingan dari MySQL Connect-nya. Kita ketikkan dulu perintahnya di sini MySQL Connect. Nah, MySQL Connect. Kemudian di sini kita isikan variabelnya dari localhost, kemudian username dan password, juga database-nya. Setelah kita buatkan itu, buatkan koneksinya, kita coba untuk cek koneksinya. Artinya cek koneksi di sini berfungsi untuk mengecek apakah koneksinya berhasil atau tidak. Ya, if kita pakai if
Kemudian sini kita pakai tanda seru. Tanda seru ini seperti halnya dari perlawanan ya. Apabila tidak terkoneksi, maka di sini kita kasihkan perintah ini koneksi gagal. Iya. Jangan lupa kita kasih titik ya. MySQL underscore connect error. Dah ini. Kemudian kita save. Nih kita kalau hanya codingan hanya sintak PHP-nya saja, kita tidak perlu menggunakan tutup PHP. Tapi kalau dicampur antara PHP dan HTML ini harus ada pembuka dan penutupnya juga. Di sini kalian boleh pakai penutup, boleh juga tidak. Kalau sudah kita save, kemudian kita buka file indexnya, kita coba includekan terlebih dahulu PHP-nya ya. Kita includekan dulu untuk koneksinya, apakah berhasil atau tidak. Dan kita save. Kita buka browsernya, jalankan, buka tab baru. Kita jalankan dulu programnya localhost. Kemudian di sini kita panggil dengan nama folder yang sudah kita buat tadi. Yang sudah dibuat tadi dan menggunakan nama crud_php, kemudian enter. Ya, kosong. Memang isinya masih belum ada apa-apa ya, baru hanya sekadar koneksi saja. Nah, biasanya berarti kalau begini, kalau kosong tidak ada pesan error, berarti program yang kita buat ini untuk koneksinya berhasil. Antara koneksi ke database dari PHP ini, dia berhasil. Sekarang kita coba kalau gagal itu gimana ya. Oke, kita balik ke config. Ini saya coba untuk menghilangkan underscore-nya menjadi spasi. Kemudian kita save. Kita reload di sini. Nah, maka dia akan menampilkan pesan MySQL Connect. Nah, ini unknown database. Jadi database crud PHP, crud spasi PHP ini tidak ada. Dia memberikan informasi error pada bagian config.php di baris ke-8. Kita baca nih di sini bisa. Dia muncul pesannya sesuai yang kita buat. Koneksi gagal, unknown database crud spasi PHP. Artinya adalah koneksi ini, ya jelas ya, koneksi ini gagal dan dia tidak menemukan database dengan nama crud spasi PHP. Oke, kita kembalikan lagi underscore PHP. Lupa kita save kembali. Nah, itu untuk membuat file koneksinya. Untuk cek koneksi antara dari PHP ke database, koneksinya lancar atau tidak, seperti tadi kurang lebihnya. Kalian bisa melihat referensi-referensi dari coding tutorial coding yang lain. Di sini kita buat yang biasa saja. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan file index. Nah, ini enaknya dari Visual Studio Code, tinggal kita tambahkan, ketikkan tanda seru saja. Di sini dia akan memberikan ketika kita mengunculkan tanda seru saja kemudian tekan enter, struktur HTML-nya langsung terbuat ya. Di sini untuk title-nya kita ganti aja jadi crud PHP. Kemudian di body di sini kita supaya ada tampilan tadi di bagian ini supaya tidak kosong, kita bisa tambahkan aja di sini H3 ya, kita pakai tag H3 biar agak tebal, enggak kegedean, enggak kecilan. Di sini kita buatkan data siswa, itu aja. Nah, data siswa, kemudian kita save, dia balik lagi, kemudian reload, maka dia muncul ini data siswa sesuai yang kita buat. Oke, selanjutnya dimana di dalam data siswa ini nanti kita akan menampilkan menampilkan data yang dari database. Nah, sebelumnya datanya kita tampilkan ke dalam tabel dulu. Maka kita membuat tabel terlebih dahulu. Kita buat tabel dulu. Ini kita tabel untuk ini kita kasih border aja biar
biar apa namanya, biar ada ininya, biar ada garis-garisnya ya. Nah, setelah kita membuat tabel, kemudian ada TH di sini untuk menampung nomor. Kemudian ini SN, oke, silahkan ikuti saja ya, sesuai yang di video. Ini saya copy biar cepat. Ini SN, nama siswa. Cek di sini ada ini SN, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir. Ya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Jadi sini coba lagi tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, dan kejuruan. Jenis kelamin, apalagi tadi jenis kelamin, kelas, dan kejuruan. Oke, ini kelas, kemudian kejuruan. Jangan lupa di akhir kita kasih tambahan opsi, barangkali ada yang salah, jadi bisa kita edit atau bahkan mungkin datanya perlu kita hapus. Nah, oke, sebelumnya di sini kita buatkan TR dulu. Ya, kita buatkan TR, setelah tabel TR, kemudian baru seperti ini. Oke, setelah kita selesai, kita save dulu, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Balik lagi ke root PHP. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi datanya akan ditampilkan di sini. Untuk sementara belum ya. Kita buatkan lagi. Di sini kita buatkan TR lagi. Nah, baru di sini kita akan masuk dalam file PHP-nya. Kita buka tag PHP dulu. Jangan lupa ditutup. Oke, kita buat variabel untuk menampung query ya, untuk menampung query-nya Shelly_query. Ini buat $, koneksi ini dari mana? Oke, $koneksi itu diambil dari file config.php yang ada di sini ya. Jadi kita di sini koneksi. Setelah itu kita kasih doa, kemudian select bintang from ya, karena kita akan mengambil semua data siswa yang ada di tabel siswa ya, maka kita gunakan select bintang from dari mana, pilih semua data dari tb_siswa, karena kita akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel siswa. Kemudian di sini kita buatkan variabel nomor sama dengan nomornya kita diisi 1 ya. Jadi supaya ketika datanya ada 5, maka nomornya akan otomatis bertambah sampai 5. Kemudian di sini kita buatkan untuk perulangan datanya. While kita buatkan variabel siswa dulu. While fetch array. Fetch array yang dari mana? Dari dt_siswa. Ya, dt_siswa yang kita buat di sini. Setelah kita buatkan nya, jangan lupa buka kurung, kemudian kasih dulu tutup kurungnya ya. Kita buka lagi di sini untuk tag PHP-nya. Nah, nanti, kalau udah selesai sampai sini, kita bisa untuk buatkan lagi buatkan lagi td, mana di sini nanti akan isinya adalah menampilkan PHP echo no plus ya, karena ini akan menampilkan nomor yang di atas tadi supaya bisa tampil ya. No plus variabel no ini tadi variabel nomor ini diisi oleh 1, kemudian kita tambahkan plus di sini, artinya bertambah 1. Nilainya akan bertambah 1 ketika datanya juga bertambah. Kemudian setelah nomor ada NISN. Nah, tutup dulu.
echo dolar dt underscore siswa, karena di sini sudah kita ganti menjadi variabel siswa ya. Echo siswa. Nah, di sini kita panggil nih, karena di sini NISN ya, yang kedua urutannya NISN setelah nomor. Di dalam database-nya, di dalam tabelnya, nama fieldnya apa? Nah, kita harus sama supaya terpanggil. Nah, ini ID siswa akan otomatis bertambah. Di sini NISN juga ya. Nah, kita masukkan NISN. Jangan lupa kasih titik koma di belakangnya. Kalau sudah, kita kopikan saja biar cepat ya. Caranya Ctrl+C, setelah NISN kemudian ada nama siswa di database-nya apa? nm_siswa. Jadi disamakan disamakan dengan database-nya. Nama siswa, kemudian tempat lahirnya di sini tmp_lahir. Di sini juga tgl_lahir. Kemudian ada jenis kelamin, kelas. Nah, di sini ada CK. Di sini kemudian kelas. Ada juga kejuruan. Ya, pastikan semuanya sama dengan field yang ada di tabel. Setelah ini biasanya di sini kita ada yang namanya untuk opsi ini ya. Opsi ini adalah sebuah pilihan antara edit dan hapus. Jadi kita buatkan dulu td, biarkan saja tahruf, kita hubungkan linknya di sini, kita kosongkan saja dulu. Oke, dan kemudian nanti di bawahnya ada hapus. Kita save, kita lihat hasilnya di indeks ya. Tadi yang kita buat reload. Nah, ini datanya masih kosong ya. Jadi kita coba tambahkan data dulu lewat database. Caranya tadi buka database-nya, kemudian tabelnya, dan kemudian kita insert datanya. Jadi untuk ID siswanya kita kosongkan saja, karena untuk ID siswanya sudah bernilai auto increment, jadi otomatis bertambah. Kemudian NISN kita larang aja bebas 1 2 3 4 5 6. Kemudian namanya Darso, kemudian tempat lahirnya Indramayu, tanggal lahirnya kita set saja, nggak apa-apa, anggap saja untuk sekarang nggak apa-apa. Jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya kelas 10, jurusannya RPL. Kemudian kita go. Nah, datanya di sini sudah masuk ya. ID siswanya 1, NISN 12556, Darso, dan seterusnya. Kita coba di bagian ini, kita reload. Datanya sudah masuk. Jenis kelaminnya L, ini insya sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kita coba inputkan satu lagi, datanya satu lagi. Coba reload lagi. Oke. Nah, di sini kenapa seperti ini? Sepertinya ada kesalahan di sintaknya. Kita coba lihat lagi, kita coba cek, kita coba periksa lagi. Oke, ternyata ini TR-nya kita naikin ya. TR-nya kita posisikan di atas sebelum tag PHP-nya ditutup. Supaya apa? Supaya ini dia tidak terlooping datanya. Ada di hasilnya, kita coba save hasilnya, reload. Nah, sesuai. Nah, jadi datanya ke bawah, bukan kayak tadi ke samping. Oke, itu untuk menampilkan data dari database ke dalam PHP atau ke dalam browser dengan program yang kita buat. Oke, sampai sini dulu ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.